Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di pesawat sederhana bagian pertama. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, mana yang lebih ringan dilakukan? Tentu saja, gambar sebelah kanan. Kenapa? Karena gaya yang diperlukan lebih kecil dibanding gambar sebelah kiri. Coba rasakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang perhatikan kedua gambar berikut. Mana yang lebih ringan dilakukan? Tentu saja yang sebelah kiri. Kenapa? Kalau yang sebelah kanan mengangkat bendanya arahnya ke atas dan itu terasa lebih berat. Benda ini juga diangkat ke atas tapi caranya ditarik ke bawah. Jadi lebih ringannya karena arah gayanya berubah. Bidang miring dan katrol adalah contoh pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang mempermudah kerja dengan cara mengurangi nilai gaya dan merubah arah gaya. Berikut adalah jenis pesawat sederhana: tuas atau jungkat-jungkit, bidang miring, katrol atau takal. Mari kita bahas satu persatu. Tuas disebut tuas jika memiliki 3 elemen berikut. Beban disimbolkan W besar, yaitu sesuatu yang diangkat atau dikenai gaya. Kuasa disimbolkan F besar, yaitu sesuatu yang mengangkat atau melakukan gaya. Titik tumpu adalah posisi di mana tumpuan diletakkan. Disebut tumpu jika dia posisinya diam. Berdasarkan letaknya, tuas terdiri dari jenis pertama. Jika titik tumpu di antara beban dan kuasa. Kita lihat gambar berikut. Ada sebuah gunting. Kalau kita menggunting, berarti yang digunting itu dikenai gaya. Maka yang bagian mengguntingnya itu adalah bebannya. Kalau kita menggunting, tangan kita akan memegangnya daerah sini. Berarti kita memberikan gaya di daerah sini. Maka daerah sini disebut kuasa. Bagian ini selalu diam. Maka dia menjadi titik tumpu. Berikutnya, jenis 2. Jika beban di antara titik tumpu dan kuasa. Mari kita lihat. Ada sebuah gerobak. Kalau kita menggunakan gerobak ini, maka bebannya kan diletakkan di tengah-tengah sini. Terus tangan kita mengangkat di sebelah kanan sini. Beban kan bertumpu di roda. Kalau kita lihat posisinya, titik tumpu, beban, kuasa, maka yang ada di tengah-tengah adalah beban. Berikutnya jenis 3. Jika kuasa di antara titik tumpu dan beban. Mari kita lihat. Ada orang menggunakan skop. Apa yang diangkat oleh skop? Tentu saja pasir-pasir ini. Pasir biasanya memang diletakkan di ujung sebelah sini. Maka ujung sebelah sini adalah beban. Ada 2 tangan manusia, yang sebelah tengah sama yang sebelah kanan. Karena yang biasa digunakan untuk mengangkat adalah yang sebelah kiri sini. Maka bagian sini disebut kuasa. Bagian mana yang jadi titik tumpu? Benar, yang
tangan sebelah kanan. Karena bagian ini biasanya selalu diam, sedangkan tangan yang sebelah sini bergerak naik dan turun. Adalah jarak antar elemen pada tuas. Yang pertama lengan beban, jarak antara beban dengan titik tumpu. Lengan kuasa adalah jarak antara kuasa dengan titik tumpu. Perhatikan gambar. Jika ini beban, maka ini adalah kuasa. Dan ini adalah titik tumpu. Kita lihat antara beban sampai ke titik tumpu ada lengan beban. Otomatis antara titik tumpu ke kuasa ada lengan kuasa. Perhatikan gambar berikut. Ini beban, ini kuasa, ini titik tumpu. Antara titik tumpu ke beban ada lengan beban. Antara titik tumpu ke kuasa ada lengan kuasa. Perhatikan gambar berikutnya. Ini beban, ini kuasa, ini titik tumpu. Antara titik tumpu dengan beban ada lengan beban. Antara titik tumpu dengan kuasa ada lengan kuasa. Dari sini berarti letak lengan beban dan lengan kuasa bisa bervariasi. Perhatikan gambar. Dikisahkan bebannya sama, namun ada perbedaan dari jarak lengan bebannya. Otomatis jarak lengan kuasanya juga berbeda. Kita buat bebannya sama. Coba anak-anak diperhatikan, yang atas sama yang bawah ini mana yang lebih ringan jika digunakan untuk mengangkat beban ini? Betul, yang atas. Silahkan dicoba sendiri kalau nggak percaya. Nah, kalau lebih ringan, otomatis gaya yang diperlukan lebih kecil. Kita lihat, gaya yang lebih kecil ini ternyata dihasilkan dari lengan kuasa yang panjang atau besar sama lengan beban yang kecil. Berkebalikan dengan gambar yang di bawah, sistem ini akan sangat berat jika digunakan untuk mengangkat. Karena sangat berat, maka gaya yang diperlukan besar. Ternyata gaya besar ini dihasilkan dari lengan kuasa yang kecil, lengan beban yang besar. Kesimpulannya, kita lihat F kecil, LB kecil, berarti F sebanding dengan LB. F kecil, LK besar, berarti F berbanding terbalik dengan LK. Atau bisa kita tulis seperti ini. Kali ini kita buat LB dan LK-nya sama, hanya kita bedakan bebannya. Coba anak-anak tolong dilihat, menurut kalian sistem mana yang lebih ringan jika digunakan untuk mengangkat? Benar, tentu saja yang bawah. Kenapa? Yang atas itu kita lihat saja bebannya lebih besar. Otomatis gaya yang kita perlukan untuk mengangkatnya atau kuasanya lebih besar pula. Sebaliknya, untuk yang bebannya kecil, gaya yang kita perlukan untuk mengangkat juga lebih kecil. Kesimpulannya, F itu sebanding sama W, soalnya F-nya besar, W-nya besar, F-nya kecil, W-nya juga kecil. Atau bisa kita tulis sebagai F sama dengan W. Jika kita gabungkan dua persamaan tersebut, yaitu ini dan ini, akan menjadi seperti ini, di mana F adalah kuasa, W adalah beban yang masing-masing satuannya Newton, LB adalah lengan beban, LK adalah lengan kuasa yang masing-masing satuannya meter. Sekian video Pak Aris, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon perhatian anak-anak, meskipun hari ini tidak ada kuis, tapi
akan ada kuis pada saat pertemuan berikutnya, dan bahan kuis tersebut termasuk apa yang saya bicarakan dalam video hari ini. Jadi jangan lupa untuk mempelajarinya kembali. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.